jadi pimpinan Golkar atau ketua umum Partai Golkar. Artinya di situ Pak Agus Gumiwang ini sebagai jembatan saja, sebagai apa namanya ketua umum atau PLT yang memang mengantarkan Pak Bahlil menjadi ketua umum. Saya melihat skemanya seperti itu. Jadi sudah saya prediksi dari jauh-jauh hari terkait dengan skema itu. Dan apapun itu ya tergantung dari Partai Golkar sendiri. Karena Partai Golkar ya tadi partai yang sudah matang, sudah dewasa. Tapi dalam konteks apa namanya penentuan ketua umumnya sudah kita bisa baca ya dari jauh-jauh hari, bisa kita analisa bersama. Bang Ujang, tadi disebutkan pemilihan AGK sebagai PLT Ketua Umum sudah diprediksi, bahkan AGK ini diprediksi Bang Ujang akan menjadi jembatan dalam pemilihan Ketua Umum, yaitu yang diprediksikan adalah Bahlil. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan PLT Ketua Umum dalam pemilihan Ketua Umum definitif ini, Bang? Ya kan ada tadi ya rapat pleno menentukan bahwa pertama tentu mengadakan Rapimnas. Nah, Rapimnas di tanggal 20 gitu ya. Nanti lalu langsung Munas. Munas itu kan penentuan ya. Rapimnas itu ya biasanya pertemuan-pertemuan pimpinan DPD-DPD se-Indonesia Partai Golkar gitu. Lalu dilanjutkan dengan Munas. Nah, ini saya mengatakan bahwa ya inilah mekanisme organisasi Partai Golkar yang harus ditempuh agar nanti ketua umumnya yang terpilih katakanlah siapapun seandainya Pak Bahlil itu ya legitimit gitu, tidak melanggar aturan, kan itu yang sedang dicari jalan keluarnya. Nah, lalu tadi mengadakan Rapimnas, lalu mengadakan Munas, tentu ya dalam konteks itu ya mengadakan mengambil kebijakan pilkada ya. Tetapi saya melihat bahwa ya tadi tugas Pak Agus Gumiwang hanyalah mengantarkan Partai Golkar hingga Munas jadi 20 Agustus di bulan ini. Setelah itu kan sudah ada ketua umum barunya terpilih, dan saya boleh prediksi namanya kan sudah muncul ya, kelihatannya arah-arahnya kepada Pak Bahlil begitu. Nah, ketika ini diarahkan kepada Pak Bahlil sebagai calon ketum yang baru, apa urgensinya sehingga harus diputuskan dalam waktu dekat, bahkan ini maju dari rencana awal setelah Pilpres harusnya diadakan Munas itu? Ya ini kan ada skema ini ya, kalau bahasa saya skema luar ya, skema pihak luar yang memang ingin cawe-cawe di Partai Golkar. Kan tidak ada asap jika tidak ada api. Pak Erlangga tidak akan mengundurkan diri kalau tidak ada problem, kalau tidak ada permasalahan, kalau tidak ada tekanan, kan itu. Lalu juga kalau kita prediksi Munas murni itu kan di bulan Desember. Di Desember itu akan ada Munas murni, gitu, Munas formal dari Partai Golkar, tetapi dimajukan. Artinya ada pengunduran diri, ada pemajuan Munas, itu pun sebenarnya kan sangat hati-hati Pak Agus Gumiwang mengatakan Munas atau Munaslup. Karena itu kan ada perspektif yang negatif kalau disebut Munaslup. Makanya disebutnya Munas, Munas yang dimajukan. Tetapi apapun itu, saya ingin mengatakan bahwa ya tadi Partai Golkar sedang mencari tadi ya aturan-aturannya agar sesuai dengan mekanisme Munas tersebut. Nah, dalam konteks saya sih mengatakan dalam konteks Munas ini ya sangat jelas, sangat clear bahwa ini adalah ada intervensi dari invisible hand, dari kekuatan luar. Nah, kenapa misalkan Pak AGK, kalau saya analisa Pak AGK ini dekat dengan Pak Erlangga, dekat dengan Pak Jokowi. Jadi paling tidak di tengah. Nah, dalam konteks itu menjadi jembatan. Kenapa Pak Bahlil? Kita tahu Pak Bahlil dekat Pak Jokowi, dekat dengan kekuasaan. Nah, masyarakat pun ya sudah cerdas ya, tidak bodoh lagi dalam konteks kita bisa memprediksi dan menganalisa politik baik di Partai Golkar maupun dalam konteks menganalisa politik-politik nasional. Nah, saya melihat ya Partai Golkar punya caranya sendiri, punya mekanismenya sendiri memang dalam konteks menentukan calon ketua umumnya. Nah, dalam hal ini inilah yang menjadi menurut saya ya menurut hemat saya bahwa apa yang terjadi di Partai Golkar ini bukan karena tadi pengunduran resmi Pak Erlangga yang murni, bukan karena memang usulan kader ya, karena memang ini ada intervensi dari kekuatan luar begitu, dan itu kan dikonfirmasi oleh Pak Yusuf Hamka ya. Pak Yusuf Hamka ketika pasca Pak Erlangga mundur, beliau juga mundur, lalu juga mundur juga dari pencalonan pilkada, dan dia mengatakan bahwa politik itu sangat keras dan sangat kasar gitu kan, dan mengatakan juga bahwa ada kekuatan luar yang memang besar dan punya kekuasaan dalam konteks tadi ya, kalau bahasa saya ya, kalau saya sambungkan yang tanda petik mendongkel Pak Erlangga begitu.
Oke. Di 20 Agustus nanti berpeluang untuk mengubah ADART. Dalam skenario itu mungkinkah terbuka perubahan klausul? Misalnya Presiden Jokowi menjadi Ketua Mahkamah Tinggi Partai Golkar. Ya kalau ya bisa-bisa saja, mungkin-mungkin saja. Apa yang tidak mungkin di politik? Pak Jokowi bisa akan mengondisikan Mahkamah Konstitusi, lalu juga kemarin Mahkamah Agung juga selesai gitu ya. Artinya anak-anaknya bisa lolos semua di MK maupun di Mahkamah Agung gitu. Apalagi di partai politik, itu sangat mungkin dan sangat bisa. Kalau hanya sekedar merubah ADART, apalagi diadakan secara munas, yang munasnya sudah kita bisa prediksi. Oleh karena itu ya tadi, walaupun dibantah gitu, apapun gitu ya, tidak ada intervensi, tidak ada apa namanya tadi gejolak-gejolak, tetapi saya melihatnya bahwa ini adalah sebuah cara mekanisme agar Golkar manut pada kekuasaan, kira-kira seperti itu. Kalau Anda katakan bahwa Golkar dia adalah merupakan partai yang dewasa seperti itu, AGK bilang seperti itu, Golkar merupakan partai yang dewasa. Sedewasa apa seharusnya tindakan yang dilakukan Golkar jelang pilkada nanti? Ya tentu harus melakukan tindakan-tindakan terukur ya. Ada indikatornya, ada parameternya, khususnya dalam konteks mempersiapkan calon-calon kepala daerah. Ini kan pasti semua partai termasuk Golkar ingin menang. Maka ketika menang ya misalkan kebijakan yang sudah dibuat Pak Erlangga, sudah merekomendasi calon-calon, itu ya jangan terlalu banyak dirubah. Walaupun salah satu wakil ketua umum mengatakan bisa aja ada perubahan. Tetapi harus ada ukuran-ukuran yang jelas. Karena tadi Golkar punya cara, punya mekanisme sendiri dalam konteks menjalankan pilkada tersebut. Nah, oleh karena itu harus dicari betul-betul figur-figur yang pilih tanding, yang kuat, yang memiliki elektabilitas tinggi agar bisa menang. Kan itu yang harus dilakukan oleh PLT yang baru agar betul-betul tadi pilkadanya Golkar bisa menang begitu. Ya, misalnya Bahlil terpilih menjadi Ketua Umum Golkar di tanggal 20 Agustus nanti, akan sehebat apa dia bisa menggait akar rumput untuk mengerahkan dukungan pada figur-figur yang nanti dipilih di pilkada mendatang, Bang Ujang? Kalau Golkar itu tidak bersandar kepada ketua umumnya, Golkar itu kekuatannya rata di semua lini ya. Artinya di sana antar faksi, antar kekuatan tokohnya rata. Jadi kalau kesebelasan Jerman ya, kalau saya ibarat kesebelasan sepak bola tuh kesebelasan Jerman. Jadi dari mulai pemain belakangnya, pemain tengahnya, sayapnya, liberonya, penyerangnya gitu loh ya. Itu semua rata. Nah di Golkar ini semua tokohnya, semua kadernya rata kekuatannya. Jadi ketika berganti ketua umum pun ya sebenarnya dalam konteks pemenangannya mereka sudah punya mekanismenya sendiri, sudah punya caranya sendiri untuk bisa menggait tadi grassroots dalam pilkada itu. Karena begini, pilkada itu tidak bergantung pada sosok ketua umum Partai Golkar, tetapi bergantung kepada figur-figur, pada kandidat-kandidat yang diusulkan oleh Partai Golkar. Kan itu sebenarnya. Baik, artinya memang dinamikanya masih begitu cepat dan juga kita akan nantikan hasil Munas nanti akan bermanuver seperti apa Partai Golkar. Terima kasih Bang Ujang sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Sama-sama, selamat pagi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, yakni Presiden Joko Widodo membantah isu dirinya ikut campur atau cawe-cawe dalam keputusan pengunduran diri Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi menegaskan keputusan Erlangga itu tidak ada kaitannya dengan dirinya. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait pengunduran diri Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Presiden memastikan tidak ikut campur dengan apa yang terjadi di internal Partai Golkar. Presiden menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme selanjutnya pasca mundurnya Erlangga dari Ketua Umum Partai Golkar. Joko Widodo menilai pengunduran diri Erlangga merupakan pilihan pribadi dan merupakan urusan internal Golkar. Terkait dengan Partai Golkar sebagai partai pengusung Bapak. Apa? Partai Golkar partai apakah mundurnya Pak Erlangga ini sudah mungkin dibicarakan dengan Bapak gitu Pak? Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai.
Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito. Tanyakan, jangan saya mencampuri internal partai. Nggak Artinya bisa. penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe, itu Bapak bantah ya Pak ya? Tidak ada. Sementara terkait posisi Erlangga sebagai Menko Perekonomian di Kabinet, Presiden menjamin tidak ada persoalan terkait kinerja Erlangga. Dalam kesempatan yang sama, Menpora Dito Aryo Tejo menimpali dan menyatakan hubungan Erlangga dengan Presiden Joko Widodo baik-baik saja. Apakah posisinya masih aman, Pak? Pak Erlangga? Apa? Apakah Jadi Pak Erlangga posisinya masih aman atau Oh, kalau di bawah Kabinet Indonesia Maju saya kira nggak ada masalah. Terima kasih Pak. Baik-baik kok, baik-baik. Tadi malam sama Pak Jokowi sangat akrab dan senyum terus. Jadi harmonis. Adapun Presiden juga menyampaikan perombakan kabinet hanya akan dilakukan jika hal itu diperlukan. Presiden menegaskan, hingga saat ini dirinya masih memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle. Dari IKN Nusantara, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.